Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang menarik dari seorang Freddie Highmore? I did languages. I did Arabic and Spanish. Yeah, because I always liked languages. And you speak? I did Arabic and Spanish at university, and then French as well. I'd done it at school. In Arabic. Hai, selamat datang di Mentor Bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang satu sosok yang sangat inspiratif dan bisa kalian teladani khususnya dalam belajar bahasa asing. Jadi dia adalah seorang aktor dari Inggris yang dulunya disebut aktor cilik karena memulai karirnya sejak kecil. Jadi dia mulai karirnya itu tahun 1999 dan mampu mempertahankan karirnya sampai sekarang. Bisa dibilang karirnya sampai hari ini masih sangat amat bersinar dan bahkan sudah sangat mendunia. Nah, sosok ini adalah Freddie Highmore. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan nama ini, maksudnya Freddie Highmore. Tapi kalau kalian lihat film-filmnya atau TV show-nya, pasti langsung bilang begini, oh ini toh namanya Freddie Highmore. Atau mungkin beberapa dari kalian juga pasti sudah tahu, apalagi kalau kalian adalah fansnya. Nah, berikut beberapa cuplikan film-film dan beberapa TV show yang dibintangi oleh Freddie Highmore. I'm sorry, Mr. Walker. I'm staying here. But why did she have to die? Now you believe me? The Spiderwick Chronicles. We own a motel, Norman Bates. This is our chance to start over. It's all gonna be good. What's wrong with me? I love you, Norman. I love you too, Mom. Autism. Difficulty in communicating. Difficulty in using language and abstract concepts. He's breathing. He saved his life. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. Why were you rude to me when we first met and now you want to be my friend? Which time was it that you were pretending? Never forget, you're the smart one. You can do anything. Kalau kalian pernah nonton film-film itu dan beberapa TV show yang tadi, pasti kalian sangat amat tidak asing dengan Freddie Highmore. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang menarik dari seorang Freddie Highmore? Selain membintangi beberapa film dan TV show, dia juga sekarang mulai merambah dunia penulisan. Terbukti dari dipercayanya dia untuk menulis naskah episode 8 Bates Motel season 4. Selain itu, ternyata dia juga mulai merambah dunia voice over. Nah, dia mulai menjadi voice over di beberapa video-video game. Selain dari karir-karirnya yang tadi, apa sih hal menarik lainnya dari seorang Freddie Highmore? Yang menarik adalah minatnya terhadap penguasaan bahasa asing. Jadi dalam satu momen dia pernah bilang bahwa hal favorit yang sering sekali dia lakukan adalah belajar bahasa asing. I did languages. I did Arabic and Spanish. Yeah, because I always liked languages. And you speak? I did Arabic and Spanish at university, and then French as well. I'd done it at school. Ini juga dibuktikan dari jurusan yang diambil sewaktu kuliah. Dia kuliah di Cambridge University's Emmanuel College, jurusan bahasa Arab dan bahasa Spanyol. Yang menarik lagi, saking sukanya dia dengan bahasa asing, dia menjalani 2 season pertama Bates Motel sambil kuliah di 2 jurusan yang tadi, bahasa Arab dan bahasa Spanyol. Jadi sekarang dia menguasai bahasa Arab dan bahasa Spanyol, dan bahasa lainnya yang dia kuasai adalah Well, you're very good at accents and languages apparently, because you can speak Arabic and French and Spanish, and that deserves a round of applause. I can't even speak English. Bahasa Inggris, pastinya ya bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa ibunya, kemudian bahasa Arab, bahasa Spanyol, dan bahasa Prancis. Bueno, primero yo creo que como médico fue mi responsabilidad moral después de haber matado tanta gente como Norman Bates. Tenía que salvar a la gente, pues. Bonjour. Bonjour, Freddy. Ça va? Ouais, super. Non, c'est la première fois que je suis ici à Lille. Merci pour... أنا بحب كثير كرة القدم.
أنا من from الولايات المتحدة الأمريكية. The United States. You've got it. You're going to be great. Nope. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa seorang Freddie Highmore yang jam terbangnya sudah sangat tinggi masih mau belajar bahasa asing? Jadi ternyata dia mulai memikirkan masa depannya untuk mendapatkan peran-peran dalam berbagai film yang berbahasa asing. Artinya dia melihat peluang sebagai aktor dalam pengembangan karirnya harus menguasai berbagai jenis bahasa asing supaya bisa diterima di berbagai negara, khususnya dalam film-film mancanegara. Dan salah satu faktor pendukung diterimanya dia sebagai pemeran dalam berbagai film berbahasa asing adalah penguasaan bahasa asing itu sendiri. Dan ingat ya, bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi bisa juga bahasa Arab atau bahasa Spanyol atau bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan berbagai jenis bahasa-bahasa lainnya. Nah, menurut Freddie Highmore, semakin banyak bahasa yang dia kuasai, semakin membantu dia untuk mengerti aksen-aksen tertentu, khususnya dalam peran yang akan dia perankan. Contoh konkretnya adalah dia berhasil memerankan tokoh dokter yang beraksen Amerika di The Good Doctor. Sedangkan dia sendiri sebagai Freddie Highmore aslinya adalah seorang yang berdarah Inggris yang aksen aslinya adalah 100% British. It's very impressive that you, and also no one would ever know that you're British when you're watching The Good Doctor because you're very good at accents. So. Alasan lainnya kenapa Freddie Highmore terus belajar bahasa asing adalah karena dia ingin lebih dekat dengan para penggemarnya atau fansnya. Dengan anggapan kalau dia menyapa atau berinteraksi dengan para fansnya ini menggunakan bahasa yang fansnya gunakan, pasti dia bisa meruntuhkan tembok pemisah antara dia dengan fansnya, sehingga dia bisa lebih dekat dengan mereka, yang akhirnya dia akan semakin dicintai oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Jadi buat kalian yang berkarir dimanapun atau di bidang apapun, silakan kembangkan penguasaan bahasa asingnya. Jangan mentok di satu bahasa asing saja ya. Usahakan pelajari bahasa-bahasa yang lain kalau bahasa asing yang tadinya itu sudah dikuasai. Baik, itu saja hari ini. Semoga sosok Freddie Highmore menginspirasi kalian semua untuk mengembangkan bahasa asing kalian atau menguasai bahasa asing yang baru. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa, mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.